Shalom saudara-saudara, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 404. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 27. Ibrani 10 ayat 27 demikian dikatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Uhumna jorbut nama si paimahon dot api ni hari rimas sialang aka namangalo. Di dalam nas renungan ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu menuntun kita kepada kehidupan. Di dalam kitab Ibrani kita banyak menemukan keimanan orang-orang yang percaya dari sejak masa nenek moyang bangsa Israel Abraham, Ishak, dan Yakub. Iman tidak hanya meyakini adanya Tuhan, tetapi secara lebih dalam penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa iman itu seperti jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kelihatan. Melalui iman, maka konsep adanya neraka dan surga kita yakini itu ada pada suatu tempat dan pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Pengetahuan dunia ini di luar firman Tuhan tidak akan menyingkapkan adanya surga dan neraka melalui bukti-bukti ilmiah yang sesuai dengan rasio dan pikiran manusia. Kemampuan berpikir manusia itu hanya sebatas penggalian dari yang dia lihat dari matanya ini saja. Berbeda dengan pengetahuan firman Tuhan yang dapat menghasilkan keimanan seseorang untuk mengenal jauh dari pengetahuan di luar mata manusia. Iman mampu memberikan pengetahuan yang jauh lebih banyak, bahkan pengetahuan yang lebih mendalam, lebih berharga dari pengetahuan ilmiah yang hanya didasarkan oleh otak dan pikiran manusia. Di dalam nats renungan saat ini kita disadarkan untuk membangun keimanan kita dengan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Dan juga iman itulah yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada berkat yang sangat berharga diberikan Tuhan jika kita terus berbuat baik, yaitu kehidupan. Orang yang percaya pada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan akan bahagia. Sedangkan orang yang durhaka dan tidak hidup dalam firman-Nya akan memperoleh kematian berupa penghakiman api yang dahsyat. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang menunjukkan kasih Allah kepada manusia
adalah teladan yang mendorong kita untuk melakukan firman Allah. Mengasihi Tuhan dengan sesama adalah firman atau perintah yang terutama yang diberikan Tuhan bagi kita. Atas dasar kasih Tuhan Yesus, kita terdorong mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kita. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita perbuat, perbuatlah itu sesuai dengan kehendaknya. Jangan mau terbawa ke dalam pencobaan, melakukan sedikit pun itu, atau mencoba sesekali hal yang jahat. Jadilah orang-orang yang kudus dan sempurnakanlah dirimu melalui kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak hanya mencari pengetahuan di dunia ini saja, tetapi melalui pengenalan firman-Mu, agar iman kami dapat terbangun dan kami dapat mengenal kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam gerak-gerik kami, di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami cenderung dan sering Tuhan untuk melakukan dosa. Oleh karena itu sempurnakan kami melalui Roh-Mu, Roh Kudus, supaya kami diperbaharui untuk hidup dengan setia, melakukan yang baik di hadapan-Mu. Begitu juga di hadapan sesama kami. Segala aktivitas kami serahkan kepadamu. Begitu juga hidup dan keluarga kami. Supaya kami dapat menjalaninya di dalam keadaan sehat. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.